sudah ada di ruangan ini ya Tuhan. Barangkali sebagian dari kami ada yang memiliki keberatan hati ketika kami melangkah ke tempat ini, sebab ada pilihan-pilihan yang lain yang tampaknya lebih menarik yang ditawarkan oleh sekeliling kami, yang tampaknya lebih menjanjikan dan lebih patut, worth it untuk kami nikmati. Tuhan, namun Kau melihat kami sudah ada di ruangan ini, sekalipun kami berat memutuskan dan mengambil pilihan, kami percaya kami telah mengambil pilihan yang tepat. Pagi ini, saat ini kami ada di ruangan ini. Kami arahkan hati dan pikiran kami, segenap hidup kami, untuk mengerti pikiran perasaan Tuhan lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar. Berbicaralah, sebab kami siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Teman-teman yang percaya mendengar firman Tuhan dan siap, katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi teman-temanku. Silakan duduk. Shalom. Cuma satu orang. Shalom. Nambah 15 orang. Kalau saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300 orang. Tapi yang nyambut baru 20 orang. Shalom. Shalom. Apa kabar guys? Baiknya? Oke. Kita bersyukur hari ini kita masih ketemu. Bagaimana liburan kalian? Kurang lama ya? Bosan? Ya. Memang perasaan itu susah ditebak ya. Kadang wajah kita senyum, tapi dalamnya hancur ya. Ya, begitu juga dengan liburan. Liburan sih liburan, tapi perasaan kita, pikiran kita nggak libur, karena banyak yang kita pikirkan. Sok sibuk ya. Apa sih yang kita pikirin? Aduh, kayak orang tua aja. Tapi ya jujur aja, walaupun kalian baru mungkin belasan tahun usianya, banyak pikiran. Dan ini info pentingnya, bahwa yang banyak itu banyak juga yang tidak penting. Tapi kalian sendiri yang kepo, semuanya dipikirin. Orang pakai sepatu baru kita pikirin, ya? Orang punya gebetan baru, kita yang cemburu, ya? Orang yang bagaimana kita yang bingung, kita yang sibuk mikirin. Teman-teman, hari ini saya nggak akan lama-lama, karena biasanya saya kalau khotbah kan 1 jam gitu ya. Hari ini cuma 2 jam. Lebih lama ya? Tambah lama ya? Oke, guys, perhatikan. Di doa tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa mungkin ada beberapa di antara kita, atau jangan semua, waktu bangun, aduh ke gereja, ada nggak yang begitu? Kayak ke sekolah, aduh ke sekolah. Kemudian kita belum ke sekolah, belum apa-apa, kita udah mikirin nanti pelajaran A tuh, aduh misternya, aduh gurunya, aduh missnya, aduh ada PR, aduh gua nggak bisa, belum selesai lagi. Aduh nanti nyampe punya siapa ya? Ada yang begitu pagi ini? Oh, ada juga. Atau lebih parah lagi, hari ini masih libur, tapi begitu bangun tadi, aduh besok udah sekolah. Ada yang begitu? Lebih parah itu. Teman-teman, memang hidup tidak selalu mudah. Perhatikan anak muda, halo guys. Hidup tidak selalu mudah dan hidup tidak selalu indah. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup dan apa yang harus kita lakukan.
Ya, kita bisa menjadi sibuk banget. Kenapa? Karena kita nggak punya fokus. Semua kita mau kerjain. Ditambah lagi kalau kita mau menyenangkan semua orang. Kalian punya circle di sekolah, di gereja punya circle, ya, di lingkungan tempat tinggal punya circle. Seringkali kalian ini kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kalian menjadi seseorang yang menyenangkan buat circle kalian. Benar apa benar? Supaya bisa diterima, supaya bisa disenengin sama teman. Akhirnya apa? Capek kita. Capek. Saya pernah cerita nggak dulu? Waktu saya SMP, ada yang masih SMP angkat tangan Bang? Yang masih SMP? Iya, yang masih imut-imut ya. Yang masih SD angkat tangannya? Yang masih SD? Oke. Ada yang SD tapi udah cukup dewasa. Om, SMP apa SD Om? TKB. Waktu saya SMP, perhatikan. Ini teman-teman, semoga menginspirasi juga ya. Waktu saya SMP, sekitar kelas 8, ada teman-teman saya yang mulai belajar merokok. Merokok aja dipelajarin ya. Karena dia nggak tahu mana yang penting dan mana yang nggak penting. Jadi yang nggak penting pun dipelajarin. Kalian begitu kan? Kadang. Ya kita jujur aja. Kita jujur aja. Kadang kita mempelajari semua yang orang pelajari kita pelajari. Bahkan kita kehilangan kemampuan filtrasi atau menyaring. Perhatikan guys. Teman-teman saya ini ngajakin saya. Kalau dulu di kampung kan dulu agak susah ya, susah banget kan. Sepeda nggak punya, motor apalagi. Duit kagak punya, jadi kalau ke sekolah itu jalan kaki. Berapa lama? Berapa jauh? Kalau tinggal di Grisenda, sekolahnya di Pelangi Kasih, itu tinggal ngesok nyampe. Ya. Tapi kalau saya jalan sekitar berapa lama ya? Kemampuan masing-masing orang berbeda berjalan cepat. Tapi jarak tempuhnya itu 3 km kira-kira dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah 3 km itu dari sini ke jembatan 3 kalian. Itu jalan kaki. Dan jalannya nggak bagus seperti jalan raya ini. Jalannya berbatu-batu, lumpur, becek, ada genangan air. Jadi beli sepatu itu kan orang susah ya. Sepatunya nggak seperti sepatu kalian yang mungkin ya minimal 500.000 gitu ya. Ada yang 1 jutaan sepatunya. Tapi sepatu Kak Noel waktu itu, bro, perhatikan, sepatu saya waktu itu harganya di bawah 100.000 lah. Namanya juga orang susah. Di pasar malam kan banyak. Harga 35. Iya, tapi nggak apa-apa. Jangan minder karena pakaian kita yang murah. Karena kita berharga bukan dinilai dari pakaian kita. Ini berapa nih? Saya nggak tahu harganya karena dikasih orang. Kayaknya yang saya beli cuma celana ini. Tahu harganya berapa? Celana saya ini? Tahu harganya berapa? Di bawah cepet. Tapi saya pede aja. Kan orang nggak tahu. Lihatnya kelihatan bagus nggak saya? Bajunya bagus ya. Tapi ini murah. Terus kok bisa percaya diri? Karena nilai kita tidak terletak dari apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, guys. Kalian berharga, perhatikan. Mungkin ada yang jerawatan, mungkin nilainya di math nggak terlalu bagus. Oh, nilai Mandarinku anjlok terus Kak, nggak pernah sampai KKM. Sementara temanku nggak belajar juga hebat. Kemudian kalian minder. Stop.
stop minder. Bersama katakan stop. Sama-sama yuk, stop. Stop apa? Stop minder. Nah waktu itu, kembali ke cerita saya di masa lalu, ya. Itu walaupun perjalanan jauh, saya tempuh. Perjalanan jauh harus ditempuh, karena saya harus memilih. Kalau nggak sekolah, harus kemana Kak Eben kalau di kampung? Kalau nggak sekolah harus kemana Kak Eben? Sawah. Kalau punya sawah, kalau nggak punya sawah ke Ladang. ke ladang. Daripada ke ladang Kak Depan, mending sekolah. Agak terpaksa waktu itu. Tapi walaupun begitu, saya bersemangat. Nah kemudian teman saya ini ngajakin, ayo kita gak usah lewat jalan umum pulangnya, Noel. Ayo kita lewat jalan tikus, Mausway. Cari Mausway, jalan tikus. Jalan tikus itu mestinya kan shortcut ya, lebih cepat nyampe. Ini yang lebih jauh, lewatin hutan belantara kayak di Jatori. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Makin lama. Tapi saya diajak lewat Mausway itu, maksudnya apa? Supaya bisa sambil sebat. Tahu sebat? Nggak tahu ya, di seperti anak-anak Tuhan semua. Tidak tahu sebat. Kak Nil kok tahu sebat? Ya, tahu nggak mesti melagu. Cukup tahu saja, ya. Diajak lewat Mausway supaya bisa merokok. Jadi kalau merokok lewat Mausway itu, teman-teman yang juga ikut pulang sekolah nggak lihat. Guru-guru yang pulang sekolah juga nggak lihat. Keluarga, saudara, tulang, nemboru, om, tante gitu yang pulang juga nggak lihat, kemudian laporin ke papa mama kita. Terus apa yang saya bilang? Wah, mantap ini, begitu. Waktu diajak, ayo kita lewat Mausway, sambil sebat gitu. Terus saya bilang apa? Wah, ini rencana Tuhan, begitu? Tentu tidak. Sebelum saya bilang yes or no, waktu itu saya pikir, jangan-jangan nanti ada akibat dari keputusan. Satu, kalau aku bilang iya, oh teman-temanku akan menerima aku lebih baik lagi, ya kan? Tapi aku melakukan sesuatu yang buruk karena sebab kasih tahu. Tapi pilihan kedua, kalau aku menolak, aku tetap melakukan yang benar dan baik untuk diriku, tapi mungkin aku akan ditolak oleh teman-temanku. Itu pilihan yang mungkin bagi sebagian orang gampang, udah bilang aja yes or no, yes or no. Kadang-kadang tidak semudah itu ya, benar ya? Iya. Kadang-kadang dalam hidup, apalagi seusia kalian, gak semudah itu bilang yes or no. Banyak hal yang kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Tapi hari ini teman-teman, saya mau mengajak kalian, pilihlah yang benar. Sekali lagi, saya keluar di sebelahnya. Wih, dengerin dulu. Perhatikan. Kak Noel mau dorong kalian gini, pilihlah yang benar, adik-adikku. Sekalipun mungkin tidak sama seperti pilihan orang. Sekali lagi, pilihlah yang benar. Sekalipun mungkin tidak sama dengan pilihan orang. Karena waktu kalian memilih yang benar, kalian tidak akan pernah menyesal. Kalau kalian memilih sesuatu yang menarik tapi nggak benar, yakin, taruhan sama saya, one day kalian akan menyesal. Dan waktu tidak bisa diputar kembali. Aku mau mengubah keputusanku dulu, nggak bisa. Sampai hari ini saya nggak menyesali keputusan saya waktu itu. Karena waktu itu saya memiliki keyakinan, kalau ketika aku bilang enggak, kemudian teman-temanku menjawab aku yakin, aku percaya Tuhan sanggup kirim teman-teman yang lebih baik. Dan seandainya pun kita nggak punya teman guys, dan itu mustahil,
Karena apa? Karena Tuhan nggak mungkin biarkan kita sendiri. Seandainya pun kita nggak punya teman, Tuhan berkenan atas hidup kita. Ngapain kita rame-rame? Tapi Tuhan bilang, bleh. Tuhan muak, Tuhan gak suka dengan kita. Pilih. Kalian harus belajar untuk selalu mengambil pilihan yang tepat dalam hidup. Gak usah dulu mikir jauh-jauh, setidaknya benar dan baik untukku. Ya, pilihan. Coba next kan. Kita selalu ada di persimpangan jalan seperti ini ya. Ini ilustrasi saja. Setiap hari, perhatikan, ini fakta yang gak bisa kita tepis. Bahwa setiap hari, dimanapun kita ada, di semua usia, setiap orang punya pilihan. Kalian punya pilihan hari ini, saat ini, mau mendengar saya atau mendengar teman di sebelah. Hari ini kalian punya pilihan, saat ini kalian diperhadapkan pada pilihan seperti di gambar ini. Aku mau ibadah atau kok aku mau duduk aja ya pura-pura ibadah padahal kagak ibadah. Itu kan pilihan juga. Waktu kalian di sekolah juga, kalian udah berusaha bangun pagi, masih ngantuk tapi mandi juga. Dengan terpaksa ke sekolah, kemudian di sekolah tidur lagi. Itu kan pilihan. Tapi ada orang yang dia sadar, aku udah berusaha, papa mama kerja keras supaya aku bisa sekolah, papa mama banting tulang, tapi masa aku tidur, aku mau belajar keras. Nah itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Nah kita ini mau ambil pilihan yang mana? Mau ikut teman yang hura-hura, bukan kan Elvan Hura ya, yang cuma hahi-hahi, padahal papa mamanya kerja keras banting tulang. Kadang papa mama kita kerja kalau dia karyawannya, diomelin sama bosnya, dibodoh-bodohin, dibego-begoin gitu, ditipu sama orang. Papa mama kita apa ya, berjuang, berusaha keras, mati-matian, kita masih tidur, mereka sudah bangun, memikirkan anak-anaknya, yaitu saya dan kalian. Kemudian kita bangun, lihat handphone, scroll. Mama sibuk di dapur, kita nggak bantuin. Kita sekolahnya pun nggak benar. Kita bergaul dengan orang yang nggak benar. Guys, perhatikan teman-teman, adik-adikku. Saya belum cukup tua, tapi di usia saya hari ini yang hampir 40, saya cukup banyak melihat anak remaja yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri maksudnya begini, orang tuanya mati-matian, tapi dia sembarangan, sekolah gak benar, bergaul dengan yang salah, menghabiskan waktu dengan percuma. Mari kita memilih yang benar, teman-teman, adik-adikku. Kalau engkau punya pergaulan yang buruk, firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita nggak ingat, waktu dulu kita masih kecil, nggak pernah orang tua ngajarin kita, Melfaat, nanti kalau gede gak usah sekolah ya, nggak pernah begitu. Yang pintar ya saya, jadi anak hebat, kebanggaan papa mama. Kan kita nggak tahu itu harapan orang tua pada umumnya. Tapi kan kita ini terkontaminasi oleh lingkungan, tontonan di gadget kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami sehari-hari itu mempengaruhi kita memang. Nah hari ini, guys, saya rasa ini penting untuk kita semua. Di dalam hidup kita selalu ada pilihan, jangan pernah salah pilih. Masalahnya untuk bisa memilih yang benar itu butuh butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan itu dibangun hari lepas hari. Salah satunya dengan cara beribadah. Kedua, dengan cara kita baca kitab suci setiap hari. Yang ketiga, miliki komunitas yang benar, circle yang benar. Ya? Kalau circle-nya toksik,
bilang pada dirimu, stop. Next kan? Next lagi. Satu Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Perhatikan teman-teman, ini memang konteksnya tentang makanan ya. Waktu itu Rasul Paulus sedang menasehati jemaat di Korintus yang sedang konflik, berdebat makanan haram dan halal. Kemudian Rasul Paulus bilang begini, segala sesuatu halal bagiku, tapi halal tak semua kak, kita bukan semua kak, sikat aja bleh. Model kita. Baru 30 tahun udah stroke. Baru 25 tahun udah serangan jantung. Baru 12 tahun udah gagal ginjal, cuci darah. Beberapa waktu yang lalu saya lihat informasi dari salah satu media berita, banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal. Karena apa? Karena orang tuanya tidak selektif, tidak mengawasi anak-anaknya sehingga mengkonsumsi minuman-minuman makanan sembarangan, khususnya yang berkemasan. Minuman kemasan berpengawet. Memang teman-teman, tidak ada yang haram, tapi tidak semua berguna. Ya. Babi haram apa halal? Babi halal, malu-malu. Kalian daging babi itu haram apa halal? Haram itu kalau udah matang kak, harum. Kalau mentah haram ya. Kalau mentah, guys, kalau daging babi mentah haram. Tapi kalau udah matang, nih, Rasul Paulus menasihati kita hari ini. Perhatikan teman-teman. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Enggak semua memang dalam hidup ini berguna, guys. Enggak semua. Main game boleh nggak? Main game boleh nggak? Oh, nggak boleh kak. Di rumah saya ada stiker gede-gede, papa tempel tuh. Say no to game. Game, kemudian bikin silang gede-gede. Ada yang begitu? Boleh-boleh saja. Boleh kak? Bicarakan dengan orang tua ya, lebih aman ya. Games itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar selalu ya. Kalau itu bisa membuat kita kalau game itu bisa kita jadikan sebagai stress release untuk menghilangkan stres itu ini. Tapi kalau game terus kemudian PR nggak dikerjain, stop game. Games terus kemudian siapa-siapa yang lain juga kita nggak lihat, mama panggil juga nggak dengar lagi, stop itu game. Ya. Ada yang hobinya nonton. Siapa yang hobinya nonton? Iya. Oke. Ada yang hobinya membaca situasi. Membaca situasi ini lagi ujian nih, membaca situasi. Kapan nih gue bisa nyontek nih? Segala sesuatu halal bagiku, kata Rasul Paulus, tapi tidak semua berguna. Nah ini, perhatikan. Apakah semua yang kita lakukan selama ini berguna? Sekali lagi, coba semua mata ke sini, semua mata ke sini. Semua mata ke sini, oke. Matanya, ini mataku, mana matamu?
Coba teman-teman pikirkan yang selama ini kalian lakukan, bahkan mungkin hobi-hobi yang sering kalian lakukan, apakah semua itu berguna? Berguna nggak untuk kalian? Kalau berguna, nanti kita ukur lagi kan. Tapi kalau tidak berguna, nggak perlu diukur-ukur lagi, nggak perlu dibuat survei-survei lagi. Kalau nggak berguna, stop. Kenapa? Orang bijak itu tidak perlu melakukan kesalahan untuk bisa belajar. Orang bijak itu dia belajar dari kesalahan orang lain. Kalau orang biasa, dia belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Itu orang biasa itu. Dia bikin salah dulu baru dia belajar. Itu ordinary people tuh. Tapi kalau orang wise, orang yang salah tapi dia yang menjadi bijak. Orang yang salah dia yang belajar. Tapi kalau orang bodoh, dia melakukan kesalahan tapi nggak belajar, melakukan kesalahan terus. Nah, kita orang bijak, orang biasa atau orang bodoh? Gak usah dijawab. Mari teman-teman buat pilihan dengan tepat. Ya. Kenapa? Nih, karena pilihan kita hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, itu menentukan langkah hidup kita. Atau yang umum dan mungkin pernah kalian dengar begini, keputusanmu hari ini mempengaruhi bahkan menentukan keadaanmu besok. Keputusanmu hari ini mempengaruhi bahkan bisa menentukan keadaanmu besok. Kalau hari ini kita putuskan untuk malas, firman Tuhan bilang apa? Orang malas, pergilah pada semut dan jadilah hijau. Maksudnya apa? Jangan tetap dalam kemalasanmu. Kenapa? Karena tidak ada berkat bagi orang malas. Tidak ada berkat bagi orang malas. Orang malas itu malas belajar, ya, malas bekerja, malas bangun, pengennya tidur terus, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur. Siapa yang tiduran selama liburan ini? Tidur terus. Ada nggak? Saya terpaksa tiduran terus, guys. Kalau terpaksa boleh lah ya. Kenapa terpaksa? Mata saya masih agak merah ya, tapi udah sembuh. Saya matanya infeksi, bengkak. Awalnya anak bayi, anak Kak Noel yang bayi itu, tapi nggak nyampe 24 jam sembuh. Kemudian kakak-kakaknya yang 2, nggak perlu 2 hari sembuh. Papa dan mamanya seminggu. Orang liburan kemana gitu, kita di rumah aja gitu. Guys, jangan pernah salah pilih, ya. Yang mau kuliah, yang mau kuliah, siapkan sejak sekarang. Kalian mau jadi apa sih nanti? Mau jadi apa? Presiden di negeri Konoha. Jadi apapun, jadi apapun kalian kelak, semoga itu pilihan yang tepat. Ya? Masalahnya pilihan itu harus dipersiapkan, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan. Coba next kali. Apapun kalian pilih nanti, apapun pilihan kalian di hari yang akan datang, perhatikan ini. Sebelum saya baca, tadi saya tanya, apakah yang selama ini kita lakukan berguna? Nih guys, kadang berguna tapi tidak benar nih. Maling, berguna nggak? Oh, kita lapar, terus kita maling. Kita curi makanan itu, berguna nggak? Berguna, tapi nggak benar. Jadi pilihan itu tidak boleh diukur hanya berguna atau tidak berguna. Nih,
Anak-anak Tuhan harus beda. Filosofinya harus berbeda anak-anak Tuhan. Apa itu nih? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hari ini Tuhan berbicara tentang pilihan. Dalam hidup kalian pasti akan selalu ketemu dengan pilihan. Aku bergaul dengan siapa? Pergaulanku seperti apa? Aku mau pakai baju apa? Aku mau ngomong gimana? Ngomong yang lembut atau ngomong yang kasar? Aku mau beribadah atau tidak beribadah? Aku mau sekolah atau tidak sekolah? Aku mau belajar apa main? Aku mau hormat sama guruku atau tidak? Aku mau sayang sama papa mama atau tidak? Aku mau, dan seterusnya. Itu pilihan. Namun ingat, apapun yang kalian pilih, pastikan itu memuliakan Allah. Pastikan apapun yang kalian pilih itu memuliakan Allah. Ya. Saya menjamin, mungkin pilihan kita itu sulit dan mungkin gak enak, tapi kalau itu memuliakan Allah, kamu tidak akan menyesal. Kamu tidak akan menyesal. Saya mau melihat adik-adikku ini semua bertumbuh, jadi dewasa, jadi orang hebat karena memilih pilihan yang tepat. Hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang tidak memuliakan Allah, stop it. Jangan lakukan, jangan teruskan. Mulai hari ini tegas dengan diri, aku mau pilih yang benar. Ya. Sebagai penutup, kalian ingat Daniel di Perjanjian Lama? Kalian ingat kisah Daniel, khususnya Sadrak, Mesach, dan Abednego, 3 sekawan itu SMA, Sadrak, Mesach, Abednego. Ketika mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, bahkan yang panasnya sudah ditambah 7 kali lipat. Udah sepanas apa itu ya? Api aja setidaknya mungkin 100 derajat Celcius ya, tapi ditambah 7 kali lipat katanya. Pokoknya panas dingin. Apa yang dia bilang? Hendaknya Tuanku Raja tahu, kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan itu. Dia udah tahu di depan ini ada maut loh ini. Kalau nggak sembah patung, metong, mati, meninggal, gosong. Tapi dia tahu, walaupun mungkin menyakitkan tubuhku, tapi aku mau tetap memuliakan Allahku. Hari ini dan seterusnya teman-teman, kita menyelesaikan ibadah ini. Kalian keluar dari ruangan ini, kalian melakukan aktivitas setiap hari. Apapun yang kalian pilih, ingat, kalian harus memuliakan Allah. Yang bersedia katakan amin. Amin. Mari kita makin berdiri. Walau ku tak dapat